hormati. Perkenalkan, nama saya Supriyono, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan. Saya seorang Jaswara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah, yang kali ini akan mendampingi Bapak Ibu yang sekalian dalam rangka pelatihan teknis sanitasi dasar berbasis e-learning dengan materi pengelolaan keasinan. Bapak Ibu yang kami hormati, materi yang akan kami sampaikan pertama adalah yang pertama konsep penyelenggaraan keasinan yang terdiri dari pengertian, kemudian dasar pengelolaan keasinan, organisasi pengelolaan arsip dinamis. Kemudian selanjutnya pada pokok yang kedua, pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, kemudian penyerahan arsip statis. Selanjutnya yang terdiri dari autentikasi dan prosedur penyerahan. Bapak Ibu yang hormati, tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah dalam rangka memberikan pengetahuan wawasan tentang dasar-dasar konsep dan prinsip keasinan sebagai suatu disiplin terapan. Jadi setelah mengikuti ini, peserta dapat memahami dan memiliki pengetahuan serta wawasan tentang dasar-dasar konsep dan prinsip-prinsip keasinan. Dan tujuan khususnya setelah mengikuti pelatihan dasar keasinan ini, diharapkan peserta dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep dasar pengertian arsip sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bidang keasinan. Bapak Ibu yang kami hormati, adanya interaksi suatu organisasi dengan organisasi lainnya tentunya akan terjadi komunikasi, kemudian adanya rekaman kegiatan dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi yang sekarang ini sedang kita lakukan. Oleh karena itu, arsip sebagai bahan administrasi rencana pelaksanaan sangat diperlukan. Bapak Ibu yang kami hormati, arsip juga memiliki nilai informasional mengenai kelompok orang, juga nanti organisasi, kejadian dan tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan saya sampaikan dasar hukum daripada keasinan ini adalah Undang-Undang RI Nomor 43 tentang keasinan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang keasinan. Definisi atau pengertian arsip dapat ditemukan di beberapa referensi yang termasuk dalam peraturan undang-undang ini yang bisa Anda ambil atau Anda download. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk penyelenggaraan keasinan meliputi kebijakan pembinaan dan pengelolaan keasinan dalam suatu sistem keasinan nasional. Ya. Dengan demikian maka penyelenggaraan keasinan terdiri dari penetapan kebijakan keasinan, pembinaan keasinan dan pengelolaan keasinan, di mana untuk penyelenggaraan ini bertujuan untuk menjamin terciptanya kegiatan, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kemudian menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang benar. Kemudian diharapkan juga menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak perdataan rakyat melalui pengelolaan dan pengawasan arsip yang autentik dan terpercaya. Kemudian mendinamiskan penyelenggaraan keasinan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan tepat. Menjamin keselamatan, keamanan serta bukti pertanggungjawaban. Selanjutnya, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, income, serta identitas jati diri bangsa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, penyelenggaraan keasinan dilaksanakan berasaskan kepastian hukum, kemudian keautentikan dan kepercayaan, keutuhan, asal-usul, aturan asli, keamanan, keselamatan, keprofesionalan, keresponsifan, keakuntabilitas, kemudian kemanfaatan, aksesibilitas dan kepentingan umum. Penetapan kebijakan keasinan ini dirangkum dalam suatu lingkup kegiatan penyelenggaraan nasional yang ditetapkan dalam kebijakan keasinan secara nasional, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya pembinaan keasinan ini tentunya sebagai pembina di tingkat nasional adalah antara lembaga arsip nasional Republik Indonesia, provinsi, kabupaten, perguruan tinggi. Kemudian kelompok keasinan ini juga diharapkan bisa menjaring
dan memfasilitasi semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi. Oke Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dilihat dari fungsinya sebagai informasi terekam mempunyai pengertian peranannya dapat dibedakan atas dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih mempunyai kepentingan penggunaannya dapat dibedakan menjadi arsip dinamis aktif dan inaktif. Kemudian yang dinamis aktif merupakan arsip yang secara langsung masih terus-menerus dibutuhkan. Sedangkan yang arsip dinamis inaktif ini merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya untuk penegakan interaksi tapi sudah semakin berkurang, jadi sudah semakin tidak begitu digunakan tapi masih aktif. Oke Bapak sekalian yang hormati, kemudian persentase arsip dinamis yang disimpan atau dimusnahkan secara umum terdiri dari 25% arsip dinamis disimpan dalam bentuk arsip aktif, 30% disimpan dalam bentuk berkas inaktif, 35% arsip dinamis dan 4 dimusnahkan. Hanya 10% arsip dinamis yang memiliki nilai permanen dan dapat disimpan di lembaga arsipan sebagai arsip statis. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya terkait dengan pengelolaan arsip ini, yang pertama harus andal, yaitu pengelolaan arsip ini berdasarkan sistem yang menampung dan merespon kebutuhan perkembangan zaman, juga harus sistematis, utuh yang selanjutnya. Artinya bahwa sistem pengelolaan arsip dilakukan dengan tindakan pengawasan yang ketat, kemudian menyeluruh, artinya sistem pengelolaan arsip dikelola sebagai hasil dari berbagai kegiatan yang lengkap, kemudian sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Bapak Ibu yang kami hormati, pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengelolaan arsip dinamis secara efisien, efektif, sistematis yang meliputi kegiatan penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis ini ada yang namanya penciptaan arsip yang terdiri dari pembuatan arsip dan penerimaan arsip. Kemudian tahap yang kedua, pengelolaan arsip dinamis yang dikelola oleh penyedia arsip yang digunakan untuk kepentingan organisasi, pemerintah, masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu diketahui berkaitan dengan pengelolaan arsip ini adalah penataan arsip inaktif dan pembuatan daftar arsip inaktif. Kemudian penyimpanan arsip dilakukan terhadap arsip aktif dan arsip inaktif yang sudah didaftar dalam daftar arsip. Kemudian penyimpanan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan unit pengelola. Penyimpanan arsip inaktif dilakukan oleh unit kasipan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dalam melakukan alih media arsip, pimpinan masing-masing penyedia arsip menetapkan kebijakan alih. Penyusutan arsip merupakan indikasi pengelolaan arsip yang baik secara proses merupakan pengelolaan atau pengendalian informasi arsip yang bernilai guna primer dan sekunder setara dengan berkesinambungan atau terus-menerus daripada kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, pemindahan arsip inaktif ke pengelola unit kearsipan dilakukan dengan tujuan efisiensi penggunaan ruang, peralatan, penggunaan tenaga kerja, dan menjadi tanggung jawab dari pimpinan pengelola. Bapak Ibu yang kami hormati, pemusnahan arsip dengan tujuan untuk menghancurkan fisik dan informasi arsip melalui cara-cara tertentu sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikerai lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, penyerahan arsip statis ke lembaga arsip dilakukan bila arsip tersebut memang benar-benar memiliki nilai guna. Kemudian penyerahan arsip wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Bapak Ibu yang kami hormati, prosedur penyerahan arsip statis ini meliputi yang pertama, penyelesaian dan pembuatan daftar arsip. Yang kedua, penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip putra. Yang ketiga, pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan penyedia arsip. Yang keempat, verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan sesuai wilayah kewenangannya. Yang kelima, penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan penyedia arsip. Yang keenam, pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan penyedia arsip kepada lembaga kearsipan disertai berita acara. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pengantar daripada materi kearsipan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih mengenal tentang sifat-sifat
bersifat arsip, baik arsip dinamis, arsip statis, arsip aktif maupun inaktif dan seterusnya yang kami sampaikan tadi. Harapan saya Bapak Ibu tidak hanya mendengar daripada yang saya berikan ini, bisa mengeksplor melalui media-media lain, baik media elektronik ataupun non elektronik. Untuk selanjutnya, selamat pagi dan kami akhiri materi ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.